Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Munawwarah. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Ini adalah podcast untuk memenuhi tugas KPM dari rumah berbasis media sosial. Di podcast ini, saya akan membahas tentang mental health, atau lebih tepatnya, kenapa sih generasi muda atau generasi milenial rentan gangguan mental? Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar tentang gangguan mental. Data WHO menyebutkan setengah dari penyakit mental bermula sejak remaja, yakni di usia 14 tahun, dengan banyak kasus yang tidak tertangani sejak dini. Bunuh diri akibat depresi juga menjadi penyebab kematian tinggi pada anak muda usia 15 sampai 29 tahun. Ini berarti milenial sangat beresiko mengalami gangguan mental. Fakta ini tentu mengejutkan, mengingat usia milenial adalah saat seseorang ingin dan berkesempatan untuk menunjukkan eksistensi diri dan awal menentukan arah masa depan. Lalu, apa sebenarnya yang memicu gangguan mental pada generasi milenial? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, perubahan fisik, emosional, psikologis, dan finansial. Pada usia milenial terjadi berbagai perubahan baik fisik, emosional, psikologis, finansial, dan lingkungan pergaulan. Perubahan ini adalah waktu transisi bagi mereka untuk menjadi pribadi yang matang. Nah, yang jadi masalah, ketika mereka tidak siap pada perubahan-perubahan tersebut, hal ini tentu akan mengganggu mental mereka. Misalnya saja, saat harus lulus dari sekolah dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi dihadapkan pada kesulitan finansial, tidak mampu menghadapi persaingan saat mencari pekerjaan, tidak mampu seeksis teman sebayanya, dan masih banyak lagi masalah lain yang dapat membuat jiwa milenial terguncang, kemudian menutup diri. Untuk itulah, pendamping, perhatian, dan dorongan positif dari orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat sangat penting bagi remaja untuk membantu mereka menyiapkan masa depannya. Yang kedua, tidak mampu beradaptasi pada kemajuan teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi menuntut kemampuan beradaptasi dari penggunanya, tetapi sayangnya tidak semua orang mampu mengejar pesatnya kemajuan teknologi di luar sana. Bagi milenial, misalnya, kemajuan teknologi sering kali tidak selalu digunakan dengan baik. Contohnya, mudah mendapatkan informasi tapi enggan melakukan verifikasi, menggunakan aplikasi yang tidak sesuai umur, mudahnya berkomunikasi dengan siapa saja secara privat, serta berbagi foto, video, dan konten yang dapat dijadikan materi untuk menjatuhkan seseorang. Kehadiran media sosial yang sesungguhnya bertujuan untuk memudahkan koneksi sosial. Pada kenyataannya, lebih sering menampilkan dunia fata morgana yang penuh kebahagiaan dan kemewahan. Belum lagi, aneka filter yang berhasil membuat penampilan jadi jauh lebih menarik. Artinya, banyak hal yang tidak realistis dan semu dalam media sosial hanya demi membangun image, keperluan eksistensi sosial, atau kepentingan bisnis. Nah, tuntutan berlebihan ini dapat mengakibatkan ketergantungan dan membuat sebagian milenial tidak percaya diri. Mereka kerap membandingkan dirinya dengan orang lain yang mereka lihat di media sosial, kemudian menjadi cemas atau menjadi pribadi yang manipulatif agar terlihat sempurna hingga menjadi depresi. Yang ketiga, konsep perfeksionisme dalam diri milenial. Persoalan mental milenial tidak hanya soal keliru dan salah menggunakan teknologi dan media sosial. Ada juga konsep perfeksionisme yang sangat dekat dengan lingkungan milenial, yaitu ekspektasi tinggi terhadap dirinya dan pada berbagai hal di sekitarnya.
milenial ingin tampil sempurna, ingin terlihat bersinar dalam lingkungan pergaulannya, atau bahkan malu jika kondisi ekonomi keluarga tidak seperti lingkungan pergaulannya. Seseorang dengan konsep perfeksionisme seperti itu biasanya akan berjuang keras untuk meraih kesempurnaan dan bisa bereaksi negatif terhadap kesalahan kecil. Mereka bisa mengkritik diri sendiri secara keras jika gagal melakukan sesuatu hal. Bisa jadi juga mereka akan mudah menyalahkan sekitar jika dianggap tidak mendukung rencananya atau jika sekitarnya melakukan kesalahan. Hasil yang tidak sempurna bisa membuat mereka tidak puas, marah, mengomel, menggerutu, dan berteriak, menuntut diri sendiri dan lingkungan untuk sempurna, serta tidak siap menerima kekurangan maupun kesalahan, membuat mereka menjadi pribadi yang tidak mampu untuk mengontrol emosi dan menjaga perasaan orang lain. Pada akhirnya, ketika dijauhi oleh sekitarnya, ia pun sulit menerima kenyataan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Nah, persoalan perfeksionisme dalam masyarakat modern ini merupakan masalah serius. Tidak menutup kemungkinan perfeksionisme dapat menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, stres, depresi, gangguan makan, dan bahkan bunuh diri. Oke, setelah mengenali apa saja yang menjadi pemicu gangguan mental pada milenial, kita semua harus menyadari dan berhenti menganggap orang dengan gangguan mental sebagai sosok yang aneh, hina, dan bahkan asing. Dukung mereka dengan sekedar menanyakan kabar, menjadi pendengar, tidak mendebat atau menghakimi opini mereka walaupun sanggahan mereka belum tentu benar, serta selalu gunakan kata yang positif. Namun, jika gangguan mental terjadi secara terus-menerus yang ditunjukkan dengan gejala seperti sulit tidur, sering marah walau pada hal sepele, merasa sedih terus-menerus, dan merasa bahwa diri sendiri dan lingkungannya sudah tidak bisa mengatasinya, serta terjadi perubahan fisik seperti berat badan naik atau turun drastis, maka sebaiknya keluarga memperhatikan perubahan tersebut dan memeriksa pada psikolog atau psikiater. Jangan malu, karena kesehatan mental sama pentingnya seperti kesehatan fisik. Sekian podcast dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.